Sobat Spensa, kembali lagi bersama saya Nurul Asyifa di acara Bincang Islami. Nah, kali ini kita kedatangan salah satu guru di SMP Negeri 1 Sampang. Bagi warga Spensa pastinya sudah tidak asing lagi nih dengan Pak Dhani SPD. Selamat siang Pak Dhani. Halo, selamat siang Mbak Asyifa. Bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik banget. Mbak Asyifa gimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Pak. Kali ini kita akan membahas tentang persiapan menyambut bulan Ramadan. Pak Dhani, apa sih persiapan yang harus kita lakukan untuk menyambut bulan Ramadan? Ini pertanyaan yang bagus banget ya. Oke, untuk para sobat Spensa juga, untuk menyambut bulan Ramadan ini adalah pertanyaan yang sangat bagus karena sebentar lagi kita akan bertemu dengan bulan Ramadan. Ngomong-ngomong tentang bulan Ramadan nih ya Mbak Asyifa, bulan Ramadan itu adalah bulan yang sangat luar biasa, yang sangat dinanti-nanti oleh seluruh umat Islam di dunia bahkan ya, karena ini adalah kayak hajatnya orang Muslim. Ngomong persiapan bulan Ramadan, ada hal yang harus kita siapkan. Salah satu hal yang penting itu ya, kalau Mbak Asyifa tahu, itu adalah tazkiyatun nafs, atau bisa kita sebut dengan membersihkan jiwa. Jadi persiapan yang penting dalam menyambut bulan Ramadan ya Sobat Spensa, yaitu adalah tazkiyatun nafs atau membersihkan jiwa. Karena seperti kita ketahui Mbak Asyifa, urgensi dalam Islam yaitu adalah akhlak, budi pekerti, moral, itu adalah hal yang penting dalam Islam. Maka dari itu membersihkan jiwa adalah salah satu hal yang penting untuk akhlak kita. Seperti dalam hadis ya Mbak Asyifa, akmalu imanan ahsanuhum khuluqin. Jadi sebaik-baiknya orang yang beriman itu adalah yang dilihat itu adalah akhlaknya. Jadi Sobat Spensa, perlu diketahui dalam menyambut bulan Ramadan yang pertama adalah membersihkan jiwa, yaitu tentunya akhlak kita diperbaiki, semuanya perbuatan kita diperbaiki. Nah, jadi apa sih yang harus diperbaiki dalam akhlak kita dalam menyambut bulan Ramadan? Yang pertama tentunya adalah kita harus membersihkan jiwa kita dari yang namanya dosa dan kemaksiatan. Nah, jadi karena dosa dan kemaksiatan kalau kita sering kita lakukan itu akan menutup hati kita menjadi gelap ya Mbak Asyifa. Jadi setiap kita melakukan kesalahan, setiap kita melakukan dosa, hati kita itu akan tertutup sedikit demi sedikit. Jadi apabila kita sering melakukan dosa atau kemaksiatan, maka hati kita akan menjadi gelap. Maka dari itu dalam menyambut bulan Ramadan, hal yang pertama kita lakukan adalah membersihkan jiwa dari yang namanya perbuatan dosa dan kemaksiatan. Yang kedua yaitu adalah selalu bertobat. Nah, jadi hal yang kedua perlu kita ketahui, setiap manusia itu diciptakan tidak luput yang namanya dari dosa. Seperti dalam hadis, kullu ibnu adam khata'un wa khairu khata'ina tawabuna. Setiap Bani Adam itu melakukan kesalahan, tapi sebaik-baiknya manusia itu adalah orang yang mau bertobat. Jadi yang kedua yang perlu disiapkan, marilah kita ya Sobat Spensa selalu apabila kita melakukan kesalahan, melakukan dosa, marilah kita untuk bertaubat. Itu yang kedua dalam persiapan bulan Ramadan untuk membersihkan jiwa, yaitu bertobat. Yang ketiga yaitu adalah kita selalu mengerjakan amal kebaikan. Jadi hal yang perlu kita siapkan dalam bulan Ramadan yaitu kita harus menyiapkan amal perbuatan yang sangat banyak, yang baik. Karena kita ketahui firman Allah ya, yang artinya barang siapa berbuat kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, nanti bakal dipermudah kehidupannya dan akan diberikan pahala yang sangat banyak. Seperti itu Mbak Asyifa. Nah, pertanyaan kedua, mengapa kita harus menyambut bulan Ramadan dengan hati yang suci? Pertanyaan yang sangat bagus juga Mbak Asyifa. Kenapa kok ya Sobat Spensa kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang suci? Seperti dijelaskan di awal, hari Ramadan ini adalah hari yang sangat luar biasa, hari yang dinanti oleh seluruh umat Islam di dunia, karena ini ada hajatnya orang Muslim. Dan banyak sekali
keutamaan di dalam bulan Ramadan. Mengapa? Dari itu kita harus menyambut bulan Ramadan itu dengan hati yang suci, ya kan? Karena banyak sekali keutamaan di dalamnya. Yang pertama yaitu ada malam yang sangat luar biasa, yang sangat baik, ya Mbak, yang nanti bakal turun malaikat dan mendoakan orang muslim, yaitu ada malam Lailatul Qadar. Nah, malam Lailatul Qadar itu adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, yang sangat luar biasa. Dan juga bulan Ramadan ya, yang kedua, kenapa kita harus menyambut bulan Ramadan ini dengan hati yang suci? Yang kedua, bulan Ramadan ini adalah di mana apabila kita mengerjakan kebaikan nanti bakal dilipat gandakan, Mbak. Jadi kalau kita rajin membaca Al-Quran yang tadinya pahalanya cuma satu saja, nanti kalau di bulan Ramadan kita berbuat amal kebaikan, nanti kita akan dilipat gandakan pahalanya. Luar biasa sekali ya. Terus yang ketiga adalah itu dibukanya pintu-pintu surga dan ditutupnya pintu-pintu neraka. Jadi Sobat Sepensa sangat luar biasa nih keutamaan dari bulan Ramadan. Maka dari itu ya, kita harus menyambut bulan Ramadan ini, Mbak Siva, dengan hati yang suci. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan keutamaan bulan Ramadan itu ya. Jadi salah satunya apabila kita mengerjakan kebaikan dilipat gandakan, pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup. Itu adalah hal yang sangat luar biasa. Mari ya Sobat Sepensa, kita manfaatkan bulan Ramadan ini dengan hati yang suci dan melakukan amal-amal kebaikan di bulan Ramadan. Oke. Bagaimana cara menahan hawa nafsu yang sering timbul ketika kita sedang menjalankan ibadah puasa? Oke, yang ketiga ini bagus juga Mbak Siva, pertanyaannya luar biasa. Sobat Sepensa harus tahu nih ya. Kita sering kali ya di bulan Ramadan ini pasti ada aja ya kita melakukan kegiatan atau melakukan perbuatan hawa nafsu yang tidak sesuai dengan aturan agama Islam. Kayak lagi puasa, contoh bahasa kekiniannya mokel gitu. Makan diem-diem atau lagi wudhu minum ya kan. Nah, itu adalah kegiatan-kegiatan yang tidak dianjurkan ya dalam Islam karena kita sedang berpuasa. Jadi Mbak Siva, kegiatan yang harus dilakukan untuk menahan hawa nafsu, padahal kita ketahui ya Sobat Sepensa, Mbak Siva, puasa itu adalah salah satu metode kita untuk menjaga hawa nafsu kita, untuk belajar hawa nafsu. Salah satunya adalah menahan hawa nafsu tentang makan dan minum. Nah, jadi tentunya kalau orang yang mengerti arti puasa, pasti insya Allah ya akan terhindar dari hal itu. Tapi tidak semua manusia ya, seperti tadi dijelaskan ya, ulu Bani Adam, setiap keturunan Adam itu adalah orang yang sering berbuat salah gitu. Jadi dengan sebaik-baiknya bertobat. Jadi bagaimana sih caranya? Ya, yang pertama ya Mbak Siva dan Sobat Sepensa, kita harus tahu makna puasa itu sendiri apa. Dan makna puasa ini seperti apa, kita harus mengetahui. Jadi sesungguhnya orang yang menyambut bulan Ramadan dan berpuasa dengan sepenuh hati maka akan diampuni dosanya. Nah, jika Sobat Sepensa tahu kepengen dosanya dihapuskan ya Mbak Siva juga, maka harus puasa dengan sebaik-baiknya ya, karena sudah tertulis, sudah jelas orang yang menghindari perbuatan yang berpuasa dengan sungguh-sungguh nanti dosanya akan dihapuskan, dosa yang telah lalu. Terus yang kedua, kita harus banyak melakukan hal yang positif ya. Salah satunya apa? Membaca Al-Quran ya, berzikir, mengingat Allah, terus melakukan kegiatan-kegiatan amal baik. Terus juga yang terakhir juga kita bisa dianjurkan dalam Islam untuk bisa tidur siang. Tidur siang itu juga termasuk salah satu amalan di bulan puasa, dan itu bisa menghindari kita dari perbuatan hawa nafsu yang tidak baik. Jadi untuk
hal yang perlu kita ketahui, yang perlu kita hindari dalam bulan Ramadan, ya, menghindari hawa nafsu. Tadi yang pertama adalah kita harus mengetahui makna dari arti puasa. Yang kedua, tadi kita harus memperbanyak kegiatan positif, ya, seperti berzikir, membaca Al-Quran, dan tidur siang juga. Nah, itu adalah salah satu bentuk mungkin bisa dilakukan oleh Sobat Sepensa sama Mbak Siva juga untuk menghindari perbuatan yang bisa membatalkan puasa, Mbak. Gitu. Nah, untuk terakhir nih Pak Dani, pesan untuk Sobat Sepensa mempersiapkan diri sebelum bulan Ramadan dengan baik. Oke, pesannya untuk Sobat Sepensa, ya, buat teman-teman, silahkan puasa kita dalam menyambut bulan Ramadan, lakukan puasa dengan sebaik mungkin, kerjakan amal baik yang sungguh-sungguh. Oke, ubur-ubur ikan lele. Cakep. Nah, jangan lupa berpuasa dengan sebaik-baiknya, ya, Le. Yeah. Nah, gitu. Ya. Nah, kalian sudah tahu kan apa saja sih yang harus dipersiapkan sebelum bulan Ramadan? Mari kita sambut bulan suci Ramadan dengan hati yang suci. Terima kasih ya untuk Pak Dani yang sudah meluangkan waktunya untuk mengisi podcast di Jurnalis Pensa. Oke. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.